Masih muda, bertalenta, dan punya karya. Mojang cantik asli Bandung yang duduk di kelas 12 SMA ini mau berbagi soal dunia literasi. Jangan salah, meski masih remaja, dia sudah nerbitin 3 buku loh. Oke, tidak usah berpanjang lebar lagi kayaknya. Yuk kita kenalan. Dan ini dia, Dinda Fatika Putri. Makasih loh udah datang ke sini. Iya mas. Iya, jadi ini hari ini tuh hujan gede banget di Karawang dan dia dari arah yang agak jauh datang ke sini untuk bisa jadi bintang tamu di podcast saya kali ini. Salah gimana aku? Emang salah gimana sih? Ya enggak lah. Enggak gitu. Jadi gini Put, aku tuh ngundang bintang tamu untuk podcast itu nggak hanya cuman dia gara-gara dia cantik atau mungkin dia followersnya banyak, nggak gitu. Tapi aku ngundang di podcastku itu bisa menceritakan dan membagi pengalaman kehidupannya biar memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalian cuma nyindir doang ya? Bukan lah, masa nyindir doang. Dinda Fatika Putri, kelas 12 di SMA 1 Karawang. Tapi kerennya apa? Kerennya dia sudah nerbitin buku. Bicaranya agak kenceng dikit bisa nggak sih Putri? Nggak, bener, ini suaranya halus banget karena asli orang Bandung, jadi emang harus lemes, tapi biar aslinya gimana? Rame ya? Kalau ngeliat Putri ini wajahnya, aku jadi ingat sama nilai ulangan matematika aku yang 100 nilainya. Iya, jadi kalau aku lihat wajah kamu, itu jadi inget sama nilai 100 ulangan matematika aku. Tahu nggak kenapa? Pengen banget dibawa pulang buat ditunjukin ke mama. Ya Put, jadi kamu tuh udah 3 buku, nerbitin 3 buku. Dari kapan ceritain dong? Karena kemarin tuh waktu pas aku upload upload foto kamu itu di Instagram, ada yang nanya gimana sih caranya kita bisa nerbitin buku. Tapi itu dilewatin dulu, aku pengen nanya dulu, kamu dari kapan mulai nulis? Itu aku dari SMP sih. SMP. Mulai tertariknya. SMP mana dulu? SMP mana? SMP 1 Kelari. Salam dong. Hai. Halo teman-teman SMP 1 Kelari. SMP 1 waktu kamu nulis tuh kelas berapa waktu itu? Kelas 2. Aku mulai itu kelas 2 SMP pas ikut PJ Alex. Apa tuh? Web Java Leader Reading Challenge. Salah nggak sih? Pokoknya itulah ya. Itu kegiatan Jawa Barat. Terus kamu lolos atau gimana? Ya aku ikut bimbingannya. Ikut bimbingannya. Aku masuk ke klubnya gitu. Klub penulis lah, bengkel menulis lah ya istilahnya begitu ya. Enggak sih, itu sebenarnya lebih ke membaca. Oh, bengkel Jadi membaca. kita Terus ada program sebulan itu harus baca buku berapa, misalkan kemarin itu 30 buku sebulan. oke, terus Jadi kita bikin kayak isi grafis doang, terus kita review, kita bikin AI dan lain-lain. Nah dari situ kan kayak seru kali ya kalau buku aku yang berisi orang. Nah, pertanyaannya gini. Dulu waktu kamu kelas berapa SMP? Pertama kali kamu ikut bengkel membaca. Kelas 2 SMP itu buku bacaan kamu itu apa usia segitu? Aku mau nanya dulu nih, barangkali beda gitu. Dulu tuh waktu SMP itu sih bacanya sekali pertama baca tuh kayak masih KKPK kan aku mau ke SD Ya. juga itu KKPK. Terus udah itu aku baca itu langsung nggak ya. Kamu Asmana dia? Ada yang namanya tuh kakak kan kakak. Ada yang namanya tuh suka koleksi bukunya sendiri. Banyak banget sih aku baca dan ternyata nggak semua tentang dewasa tapi ada juga yang tentang kepribadian. Iya. Itu mulai tertarik juga. Dan kamu gara-gara dari suka baca Asma Nadia itu punya ketertarikan untuk serius menjadi penulis. Gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya SMP itu ikut itu, bengkel membaca. Terus pertama kali bikin buku, berarti waktu pas? Aku kalau bikin buku itu, kalau SMP kayak lomba-lomba. Oh, ikut lomba-lomba, oke. Lomba nulis aja gitu. Pas bikin buku itu pas SMP aja, kan pas menang. Oh gitu, kalau waktu SMP pernah ikut menang gitu, maksudnya kan ikut lomba tuh? Iya, Menang? Juara? nulis cerpen itu juara 2. Juara 2 Karawang. Sekarawang, juara 2 waktu itu. Ya, juara 2 itu waktu di sekolah SMP itu kan ada 2. Terus SMP nih, kamu kan berarti setelah SMP terus naik SMA itu tingkat kreativitas kamu dalam menulis kan akan semakin terasa nih ya pastinya loh. Terus akhirnya kelas berapa pertama kali kamu nerbitin buku? Kelas
11. Kelas 11. Ceritain kan teman-teman, waktu itu kamu ditawarin penerbit buku atau kamu menawarkan diri atau seperti apa sih? Kan aku tuh waktu kelas 11 tuh ada inspirasi lah temen aku sendiri. Aku mau jadi Fadli kan. Oh, Fadli Hai. Pokoknya Fadli Hai. ya. Oke. Nah, Terus dia tuh kan suka nulis puisi gitu kan di sekolah. Terus dia tuh punya nerbitin juga kan. Jadi kayak dia ngajakin dan nerbitin buku. ya. Nah, ya udah aku kayak seru juga nih kayaknya. Cuma yang dia udah duluan gitu kan. Aku tuh kayak masa sih ayo deh aku juga kayak bikin. Ya udah tuh aku nyobain naskah ke beberapa penerbit. Oh, itu kamu dengan inisiatif sendiri, akhirnya kamu Ya, mengirim. karena aku kayak dapat inspirasi, oh dia aja maunya nerbitin itu aku enggak. Ya, betul. Juga. Terus Ya udah makanya aku ayo lah aku bisa nih aku kirim-kirim naskah. itu di tahun berapa, masih inget gak sih? Kalau mulai kirim-kirim naskah sebenarnya dari kelas 10. Kelas 10 SMA ya. Kelas 9 SMP juga udah. Oh, udah mulai. Nggak ada yang konfirmasi lagi. Oh, belum ada, nggak ada respon lah ya waktu itu. Terus Karena kan itu dulu tulisan SMP, tulisannya berat sih, itu nggak masuk kali ya. ya mungkin gitu ya. Terus Jadi pas aku di SMA baru biasa sih kalau SM tahun berapa itu pertama kali terbit buku? 2000 apa buku yang ini apa? Buku yang pertama kali. Itu kelas 9. Kelas 9. Apa judulnya waktu itu, Bu? Itu cerpen. Oh, cerpen. Itu lupa ada beberapa penulis. Ada beberapa penulis, kamu termasuk ke dalam buku itu. Berarti istilahnya itu antologi cerpen ya. Cerpen kamu waktu itu apa? Apa ya? Yang Cerpen aku dulu bintang sekolah. Dia nggak jauh-jauh dari masalah anak-anak remaja lah ya. anak SMP. Oke, terus habis itu setelah buku pertama sudah, lalu buku kedua, Ini. buku ini, nih teman-teman nih, apa nih namanya? Dear Alina nih, aku tuh dari kemarin-kemarin tuh udah dikasih buku ini, dibaca itu baru nyampe beberapa halaman doang, karena memang ya belum sempat baca aja gitu. Dear Alina, berarti ini buku pertama kali kamu istilahnya bukan lagi antologi, tapi memang punya kamu sendiri ya. Nah, waktu itu ceritain gimana awal kamu mengajukan dan inspirasi cerita di buku ini tuh apa dan siapa gitu. Ini tuh ini buku sebenarnya naskahnya itu udah aku tulis dari SMP kelas 2. Lihat ya, anak-anak SMP kelas 2 yang masih mungkin cuman nulis-nulis perasaannya buat gebetan gitu, tapi dia sudah ngumpulin sesuatu hal dan akhirnya menjadi buku. Jadi kelas 2 SMP itu kamu udah mulai nyimpen tulisan. Iya, itu ada inspirasinya kan di buku ini tuh cinta segitiga gitu. Cinta segitiga, oke. Kayak kan gambar Terus aja satu cewek yang bingung kan. bentar Bud, itu kamu SMP udah terinspirasi cinta segitiga ya Bud ya? Gila gitu. Terus gak usah ngomongin pengalaman pribadi nih, kayaknya aku kalau bilang pengalaman pribadi ini berarti udah gedenya udah cepet banget berarti. Oke, cinta segitiga, terus lanjutin lagi. Ya di sini juga tuh kayak tentang persahabatan itu tuh aku selip-selipin kayak permasalahan aku dulu di SMP. Jadi sebenarnya ini random aja, tapi Iya. aku mikirnya gimana dari potongan-potongan naskah ini jadi satu buku. Ya tapi nggak ada salahnya, karena kehidupan remaja SMP SMA nggak jauh-jauh dari soal persahabatan dan soal cinta-cinta monyet ya Bud ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Jadi aku baru sadar ya, kalaupun buku ini cerita tentang cinta segitiga juga nggak mainstream banget lah ya Bud ya. Oke, terus rencana kan kamu katanya mau nerbitin buku lagi. Yang keempat. Buku yang keempat. Yang ketiganya itu ada kayak campuran lagi. Oh, antologi lagi. Ya, Itu apa? puisi. Oh, puisi-puisi. Kamu juga bisa nulis puisi. Nah, kok kamu bisa nulis puisi? Pastinya kan ada influence ya. Kayak aku juga kan lagu dari Sheila on 7, jadi bisa bikin lagu. Nah, kamu influence siapa sih untuk puisi itu? Seperti Wah, tos Sapardian guys. Tapi karena beliau sudah almarhum itu pas dia ya. meninggal aku nangisnya 3 hari. Kamu nangis 3 hari. Gitu. Kalau seandainya kamu ditinggalin pacar kamu, lebih nangis berapa hari? Sekali nanti. Iya. Jadi, Put, kamu udah punya bakat menulis, kamu sudah menciptakan karya, itu sudah menjadi nilai plus buat remaja seusia kamu yang mungkin kesibukannya tuh berbagai macam gitu kan. Kamu ada keinginan untuk menseriusi bakat kamu ini nggak sih? Kamu pengen kemana atau kamu pengen seperti apa? Nah, yang buku keempat itu tadi? Kalau tempat itu yang udah kedua. Ya itu buku keempat. Ya itu tuh isinya novel semua lebih ke perjalanan hidup aku di masa SMA kan, ini mungkin waktu SMP. Ini aku bikin yang dari dulu buat SMA. Apa itu bocoran soal apa nih? Soal nggak jauh-jauh dari cinta-cintaan begitu ya? Gak sih, kalau yang ini lebih ke circle pertemanan. Circle pertemanan. Lebih ke circle pertemanan yang di SMA tuh udah asik lagi gitu. Oh, begitu. Terus tadi aku Ada sih cintanya cuma kayak gitu. ya
ada tetap ada unsur cinta dimasukkan ke dalam buku tapi mungkin sedikit ya. Ya, oke. Lebih fokusnya ke musik. Ya, ya. Terus tadi aku sempat mau nanya lupa. Kamu udah punya bakat tadi kan aku ngomong. Terus kamu udah punya karya. Ada keinginan untuk menseriusi kamu pengen jadi apa atau memang hanya sekedar ya udahlah aku tetap nanti punya pekerjaan dan aku tetap pengen jadi penulis itu. Kalau misalkan pengen serius ya kayak lebih ke udah hobi aja gitu. Kalau misalkan menghasilkan ya syukur gitu, kalau enggak ya udah gitu. Tapi pengen sih kadang pengen ada jurusan yang sama gitu sama apa yang aku suka. Jadi ada pas-pasan gitu. Kenapa? Kurang ngedukung di situ. Oh iya. Ini teman-teman pastinya kan penasaran dengan karya-karya kamu ini sebagai penulis gitu. Kamu udah bisa apa? Maksudnya gini, dapat apa dari hasil kamu menulis itu gitu? Atau ini siapa tahu kan motivasi teman-teman yang banyak juga yang kayak kamu mungkin juga pengen banget jadi penulis. Setelah jadi penulis ini apa sih yang sudah kamu dapatkan? Ya mau terserah mau dijawab baik dari segi materi atau pengalaman atau apa seperti apa. Karena kan sebenarnya itu pasti kayak masuk itu. Jadi kalau nulis gabungan ya, kita masukin ke satu grup isinya penulis. Itu dapat yang baru juga, terus dapat pengalaman, terus aku juga dapat lebih yang penulis senior yang kasih saran, ini tulisannya kurang ini lah, jadi lebih apa ya, lebih dikoreksi gitu apa tulisan kita itu. Terus kalau secara lumayan lah ya gini teman-teman, maksudnya kita berkarya tetap meskipun memang orientasinya adalah materi tapi yang namanya seusia Putri mungkin ya cukup kali ya untuk kamu yang seremaja ini ya, tapi dari yang kecil itu pun misalkan kamu mendapatkan hal-hal yang kecil ke depan juga pasti akan kalau numpuk-numpuk juga pasti akan jadi gede kok, percaya aja gitu. Put, bentar lah, kamu kelas 12 kan, bentar lagi lulus dong. Langsung nikah apa kuliah dulu apa gimana? Kan kamu katanya mau nikah muda. Enggak bercanda. Jadi kuliah atau gimana apa? Insya Allah mau coba tes. Dia mau ke PTN. Mau kuliah. Terus kuliah di mana? Universitas yang aku pengen sih Unpad, kalau nggak UPI. Unpad itu kampus yang suka sembunyi-sembunyi. Peta Unpad. Ya, UPI kamu pengen masuk ke pendidikan? Iya. Pendidikan apa? Bahasa sastra. Wah, sama lagi dong kan. Terus ini kasih motivasi teman-teman yang pengen kayak kamu. Kasih motivasi biar semangat nulis itu gimana, biar bisa pinter nulis itu gimana, kan kamu udah membuktikan kan. Barangkali teman-teman perlu banget itu motivasi yang seperti itu. Ke depan kamera dong, jangan ke saya tuh, saya ini yang grogi loh, Bud. Ya kasih motivasi, bukan kayak Mario Teguh enggak. Sahabat, enggak kayak gitu, enggak, bilang aja. Teman-teman, kalau pengen misalkan serius untuk jadi penulis kayak kamu tuh harus bagaimana dan seperti apa dan kayak buat teman-teman yang pengen juga bikin novel atau gitu ya jangan takut aja gitu, udah coba aja ngirim terus naskah untuk dibikin atau mungkin ya kalau misalkan kalian yang belum ada naskahnya atau gimana kalian bisa cari inspirasi dari kehidupan sehari-hari dulu, dari kehidupan sehari-hari kalian bikin itu supaya kayak atau mungkin saya bisa pesanin lalu kalian ajuin ke teman-teman, jangan takut nanti nanti nggak akan nggak bisa nggak gitu kayak udah kayak aja nah, oke gitu ya. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ada yang mau pesen tiba-tiba setelah nonton video ini ada yang pesen nih gitu. Ini pesennya kemana sih, Put? Bisa ke aku, bisa ke penerbitnya ya. Terus nanti saya lampirkan Instagram ini selebgram loh ya. Jangan ya ini salah satu selebgram juga. Jadi apa namanya nanti saya lampirkan alamat Instagramnya sama apa lagi Put? Berarti Put email boleh ya mungkin ya. Kalau nomor WhatsApp nggak boleh, ntar digangguin lo ya. Putri, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya berkunjung ke sini. Hujan-hujanan dibela-belain, tapi mau datang ke sini untuk menceritakan pengalaman dan memberikan motivasi buat teman-teman yang pengen jadi penulis. Sekali lagi terima kasih, kita gini dulu dong. Ya, terima kasih teman-teman. Salam berkeluarga di rumah ya. Dadah dulu dong.